Jadi kita selalu pengen ngajak ke seluruh masyarakat, ketika membantu orang jangan lihat agamanya, jangan lihat sukunya, jangan lihat rasnya apa, jangan. Ini korbannya. Masa kita contoh di jalan kecelakaan, dalam kutip, itu kenapa? Naslam mana Bali? Naslam. Kalau Naslam tolong nek Bali sing enggak begitu. Enggak boleh begitu. Ini kemanusiaan harus ditolong semuanya gitu. Dari sekian banyak cerita tadi basic groundnya, baru sekarang kita mulai membahas utamanya terkait dengan lembaga yang sekarang Mas Arif ini sedang naungi, yang dimana Mas Arif kecemplung di dalamnya, yaitu Aksi Cepat Tanggap. Ya. Jadi itu awalnya dulu udah ACT tuh waktu Gunung Agung. Ini karena setahu saya lembaga-lembaga itu pasti ada relawan, misalnya relawan PMI gitu kan, relawan. Nama lembaganya itu misalnya relawan. Nama organisasinya ABC, relawan ABC kan. Ya, ini unik karena ACT nama relawannya bernama MRI, Masyarakat Relawan Indonesia. Oke, dia malah menggunakan nama lain ya. Kayaknya bahkan itu umum sekali Masyarakat Relawan Indonesia. Jadi namanya general sekali. Oke. Semua boleh masuk lah. Kita namanya kemanusiaan, berarti siapapun boleh masuk, siapapun boleh mengembangkan kemanusiaannya di sini, siapapun boleh mengembangkan lembaga ini dengan karakter daerah masing-masing. Tidak ada sekat kalau di MRI ini. Makanya ini yang paling menyebabkan saya nyaman, enak, kemudian bisa berinteraksi dengan siapapun. Dulu waktu itu di Gunung Agung berarti progres pertamanya itu gimana tuh Mas ceritanya? Kalau mungkin boleh diceritain sedikit terkait dengan yang dilakukan Mas Arif di MRI selama bertugas di Gunung Agung pada saat itu. Jadi waktu itu erupsi Gunung Agung, anggota kita nggak banyak karena baru terbentuk ya, baru nyusun begitu. Ada sekitar cuma 10 orang. 10 orang saja waktu itu. Kemudian kita jalan, saat kita jalan Gunung Agung itu kita kewalahan. Ini nggak bisa kalau kita cuma 10 orang, kita akan habis-habisan. Itu ibaratnya kita akan keok lah begitu. Akhirnya kita open recruitment saat itu. Dan waktu awal-awal kebentuk itu ada sekitar 100-an orang mendaftar di masyarakat relawan gitu ya. Oke. Itu ini kita pun all out karena orang pusat juga datang ke sini memandu kita. Ya, teman-teman luar biasa. Karena baru ya. Karena baru. Semangatnya juga luar biasa, macam-macam orangnya, merah, kuning, hijau, semuanya macam-macam lah. Ada semuanya. Ya unik, di situ unik kita ngelola orang dengan karakter berbeda, belum pernah kenal, ternyata bisa bantu masyarakat yang ada di Gunung Agung. Hampir 6 bulan kita di sana. 6 bulan? 6 bulan. Waduh, luar biasa. Jadi tidur juga di sana, makan juga di sana. Iya, dulu keluarganya gimana? Ya sementara ditinggalkan untuk kemanusiaan. Itu dia yang menjadi hal unik dari seorang yang berjuang di lembaga kemanusiaan ya. Mereka membangun rumah yang lebih sederhana untuk meninggalkan keluarganya. Ya, itu suatu pilihan yang kalau secara logika tidak masuk akal. Tapi yang penting kita pahamkan dulu di keluarga bahwa yang kita lakukan ini bukan untuk pemuasan nafsu pribadi, tapi untuk membantu orang. Karena kita kan juga nggak tahu ya, apakah keluarga saya nanti itu akan lancar-lancar saja atau bagaimana. Yang kita juga berharap anak cucu kita kan juga kita nggak tahu masa depan mereka. Betul banget. Ya, makanya kita harus anggaplah menanam, siapa tahu pas ada problemnya dihadapi oleh anak cucu kita, banyak masyarakat yang kemudian membantu. Itu yang kita ingin kuatkan di situ. Izinnya itu ini bukan buat pemuasan nafsu pribadi, tapi ternyata ujung-ujungnya tetap puas juga ya membantu masyarakat. Ada kepuasan juga ternyata, unik juga. Terus itu belum jadi ACT ya? Akhirnya jadi ACT itu tahun 2019. Setelah Gunung Agung sudah mereda, baru akhirnya menjadi ACT. Apa yang Mas Arif lihat dari ACT yang membuat Mas Arif akhirnya memilih untuk mendirikan ACT gitu loh? Ya, jadi memang lembaga, katakanlah lembaga charity ya, orang bilang lembaga charity di Bali cukup banyak. Kemudian kenapa saya terima ACT ini? Awalnya dari MRI dulu lah, MRI dulu. Kemudian aktivitas kita ini aktivitas yang jalan begitu, karena kan hubungan dengan pusat. Kemudian pusat orang-orang ACT yang relawannya kita bergabung di situ menyampaikan harus ada payung yang jelas selain ormas tadi. Jadi MRI itu ormasnya. Jadi ormas ACT. Jadi ada payung jelas supaya ketika kita jalan keluar dan sebagainya itu langsung ACT MRI ACT MRI. Orang langsung ACT ACT. Yang kedua adalah lembaga ini besar. Lembaga ini sudah mencatatkan begitu banyak prestasi-prestasi yang untuk kebencanaan misalnya seperti itu lebih banyak dominan dan kuat. Nah, ini yang kemudian membuat saya tertarik. Oh ya, ini tertarik. Yang ketiga adalah ACT itu sangat terbuka.
siapapun boleh. Kemudian mereka yang penting koridornya hanya kemanusiaan saja, tertolong. Kemudian tidak melanggar undang-undang yang ada, aturan yang ada, silakan dikreasikan. Ini yang kemudian saya tertarik dengan ACT. Kemudian bersama-sama membantu mengembangkan ACT di Bali dan juga membantu masyarakat Bali, provinsi Bali, warga Bali bersama-sama dengan siapapun untuk menjaga Bali. Gitu. Kalau dulu kan kita sangat kuat tuh Ajak Bali, ya. Itu yang Ajak kita Bali, kuatkan. betul. Dan kita pun juga dapat Trihita Karana, itu kita kaji. Hubungan gitu. antara manusia, alam, dan juga ketuhanan. Dan itu universal, semua orang bisa. Lo itu kan ajaran agama orang Bali, lo enggak. Semua ajaran agama sama seperti itu. Karena saya Muslim, itu nyambung, maka Bali harus dipertahankan. Relate ya untuk itu. Nah, berarti kalau bisa dilihat pada saat ACT itu akhirnya Mas Harip bangun di Bali, sepengetahuan saya ACT itu memang sebenarnya sudah internasional dong ya kan? Sudah bahkan sudah di luar dunia lah begitu. Nah, dia kan tiba-tiba ngurus Bali yang ya kecil ya kan. Yang saya tahu bahwa ACT ini yang sering banget di sosial media itu dia ada di daerah-daerah konflik gitu Mas. Di mana aja Mas kalau ya karena banyak negara konflik itu kan di daerah Timur Tengah ya. Iya, sekarang ini kalau di lebih dominan gitu ya. Di sama daftar, Afrika. Sama Afrika. Di daftar-daftar ini ya, negara berkonflik pasti yang nomor 1 antara itu ya, Afrika sama Timur Tengah itu ya. Ya daerah itu, daerah-daerah sana. Karena daerah itu banyak konflik, maka concern kita juga ke sana. Kita berbicara bukan cara politisnya, tapi kita bicara dalam tanda konteks itu kemanusiaannya. Dan yang kita bawa ke sana bukan ACT-nya, tapi Indonesianya. Betul. Itu. Karena kita juga pengen menjadikan aktivitas kita itu sebagai bagian dari kita berdiplomasi di luar negeri. Kita pengen ini loh Indonesia. Biar orang tahu Indonesia. Kedua, kita juga pengen orang melihat Indonesia itu negara kuat. Ya, karena sering membantu kemana-mana itu menunjukkan bahwa negara itu kuat. Benar. Itu yang jangan dipikirkan. Kalau nggak pernah bantu banyak negara itu lemah. Yasmin. Ya. Jadi kita melakukan itu juga bagian diplomasi membantu bangsa kita. Kita pengen tunjukkan kepada dunia ini loh bangsa Indonesia suka membantu, suka menolong siapapun ditolong. Nggak peduli agamanya apa, nggak peduli sukunya apa, nggak peduli bangsanya. Tidak peduli bangsanya itu ada hubungannya, punya hubungan diplomatik atau nggak peduli. Ini kemanusiaan yang kita bangun. Dan ini kita tunjukkan kepada dunia bahwa politik bebas aktifnya Indonesia itu seperti itu. Politik bebas aktif Indonesia seperti itu menunjukkan ke dunia kalau kita mampu membantu. Dan kita masih kuat. Oke, itu luar biasa sekali untuk internasional. ACT itu sudah besar. Saya pernah membaca ya, sering melihat tentang kiprahnya ACT internasional. Namun yang sering kali mungkin tidak kita dengar berarti di Bali itu apa kerjanya ACT? Sudah ngurusin Timur Tengah, sudah ngurusin perang. Sekarang di Bali ngapain lagi? Gunung Agung udah kelar nih. Gunung Agung udah kelar. Ngapain lagi? Ya, jadi kemanusiaan itu nggak selesai. Oke. Masalah kemanusiaan nggak selesai dan kemanusiaan itu bukan hanya urusannya ACT. Iya. Ya, itu bukan urusan lembaga kemanusiaan lah, bukan. Tapi hadirnya lembaga kemanusiaan yang ada di masyarakat itu adalah ingin menggerakkan masyarakat juga sadar akan kemanusiaan itu. Ya lingkup kecil, ya sekitar kita lah, lingkungan kita kalau ada masalah kita kerjakan sama-sama. Ya adanya lembaga ini hanya sebagai cover bahwa itu resmi. Ya resmi. Jadi jangan sampai ketika kita di lapangan OTB, kita bentuk begitu. Ini siapa-siapa ya gitu kan. Dan kecurigaan itu akan sangat kuat. Tapi kalau dengan adanya lembaga, orang tahu lembaga ini, oh iya ini yang ngerjain, oh ya aman deh kalau ditangani sama dia, aman deh kalau kamu nitip bantuanmu untuk membantu orang itu dengan lembaga ini. Itu fungsinya. Berarti yang diusahakan itu secara lembaga itu ini ya membangun kepercayaan aja. Kemudian mengedukasi masyarakat tuh sama-sama ikut peduli tentang kemanusiaan. Iya menjadi penyalur yang baik dan juga pelayan edukasi pelayan terbaik untuk masyarakat. Statusnya pelayan ya kita pelayan sebenarnya ini. Pelayan masyarakat. Pelayan masyarakat. Oke, berarti kalau di Bali programnya apa aja? Apakah menggalang dana untuk Timur Tengah juga nih ujung-ujungnya nih kalau di Bali apa gimana Mas? Jadi begini, teman-teman perlu pahami bahwa kehadiran ACT di Bali itu adalah untuk membantu Bali. Yang pertama, meskipun kecil itu kita harus punya kontribusi. Jangan sampai lembaga yang sudah menasional, mendunia ini tidak punya kontribusi di masyarakat, khususnya di Indonesia. Dan ACT pengen seluruh bangsa ini dilayani oleh ACT. ACT ikut terlibat dalam pelayanan problem kemanusiaan yang ada di bangsa ini dan berusaha dunia. Untuk terlibat dalam itu. Kemudian yang kedua, kita pengen juga mengajak masyarakat
jangan sampai membantu sesuatu itu karena tanda-tanda kutip tadi itu. Oh, agamanya itu kita bantu. Oh, enggak, jangan dibantu, jangan. Ini manusia. Manusia itu enggak peduli agamanya apa. Kalau terjadi konflik SARA, kita lihat kemanusiaannya. Kita enggak bela siapapun, kita bela korban. Ini korban yang kita bicarakan kan. Karena contoh begini, ada tetangga kita kelahi gitu kan. Mereka kelahi. Yang salah kan antar orang tua. Anak nggak tahu apa-apa. Terus kita diemin gitu, anaknya kelaparan gitu kan, nggak mungkin kan. Pasti kita bantu. Kita nggak melihat yang kelahi itu siapa, apa faktor penyebabnya, tapi korban dari akibat perkelahian itu yang kita bantu begitu. Jadi kita selalu pengen ngajak ke seluruh masyarakat, ketika membantu orang jangan lihat agamanya, jangan lihat sukunya, jangan lihat rasnya apa, jangan. Ini korbannya. Masa kita contoh di jalan kecelakaan, dalam kutip, itu apa? Naslam mana Bali? Naslam. Kalau Naslam tolong nek Bali sing enggak begitu. Enggak boleh begitu. Ini kemanusiaan harus ditolong semuanya gitu. Karena kalau sudah begitu berarti kemanusiaan kita kemanusiaan kecil, bukan kemanusiaan kulit bawang ya berarti ya manusianya tipis kulit bawangnya. Bagi teman-teman yang belum tahu dulu ya, kalau kita masih ada stigma di masyarakat terkait perbedaan antar golongan dan ras yang masih menjamur, ya itu bukan ranahnya ACT untuk memakmurkan itu, malah ranahnya ACT adalah untuk meniadakan itu semua dan membantu dari segi kemanusiaan. Kemanusiaan kita lihat itu. Ini kita pengen ya, bahkan kita sering kan ketemu sama organisasi-organisasi lainnya, itu kita ngomong gitu. Kamu kurang apa organisasimu? Kurang ini, bisa nggak bantu anak buah saya? Kita support. Jadi saling mendukung. Jadi saya kurang ini, kita support seperti itu. Jadi ACT bukan perfect banget gitu kan. Yang lainnya juga bukan tidak punya kelebihan. Kita saling berkomunikasi untuk saling melengkapi di antara kita. Simbiosis mutualisme. Jadi begitu. Jadi kalau saya anak buah saya nggak ada, ya anak buahnya mereka kita manfaatkan. Atau mungkin mereka punya program kita support. Gitu. Di Bali nih, apa sih Mas kalau di Bali programnya apa aja sih? Oh ya, tadi seperti belum jawab ya. Iya itu. Jadi program pertama kita lebih banyak kemanusiaan. Kemudian yang ada banyak juga program ada satu yang peduli lansia. Lansia ini perlu kita perhatikan. Memang sih dalam tanda kutip kalau bahasa kasarnya itu mau mati aja ngapain terus enggak. Kita juga punya pikir itu manusia. Ya, ketika manusia itu ya kepengen di akhir-akhir hidupnya itu dia tenang, kemudian bahagia. Ini kan dambaan orang-orang yang sudah lansia ya. Betul. Meskipun dia dulunya jaya, kemudian mendekati akhir hidupnya mungkin bisnisnya ambruk, dia nggak beruntung, ya kita bantu lah. Post power syndrome ya. Jadi kita bantu, kita buat nyaman, kita buat tenang gitu. Kemudian kedua, ini masih pendidikan ya, karena pendidikan. Kalau kita bicara kemiskinan itu adalah problem yang tidak akan pernah habis di masa kehidupan ini. Sehingga efeknya apa? Negara semaju apapun ya, nggak mungkin nggak ada kemiskinan. Pasti ada. Dan ini kemudian efeknya ada di pendidikan. Biaya pendidikan juga kita support, namanya peduli pendidikan. Ada tentang kesehatan. Di peduli kesehatan juga kita support program kesehatan. Kemudian ada orang yang rumahnya jelek, kita punya ini bedah rumah. Kalau bahasa kita bedah rumah ya. Tapi kita bedah rumah. Kita namanya programnya tuh Rumah Layak Uni. Rumah Layak Uni. Oke. Ya, ada yang menikah di Karangasem itu, lama lah, hampir 20 tahunan gitu. Rumahnya terbuat dari terpal dan sebagainya gitu. Kita bantu. Ngebantu. Ya, tadi bantu. Ada yang mau nikah dibantu karena rumahnya tidak layak huni. Kalau yang mau nikah tapi belum punya rumah itu dibantu juga sama ACT, Mas. Kita lihat dulu. Jadi pembantunya kan bukan dalam wujud langsung ada rumah itu kan. Kita juga akan motivasi, kerja dan sebagainya. Iya. Wah, kirain saya tadi mau daftar sih Mas kalau yang itu. Kalau gitu banyak yang mau daftar nanti. Iya makanya. Edukasinya nggak ada jadinya kalau gitu. Oh iya, hanya memberi ya. Iya. Wah, ACT itu tidak mau hanya memberi berarti. Tidak hanya memberi. Harus mengedukasi. Juga. Dan setelah dia diberi, bagaimana setelah diberi itu jangan ada, ternyata saya bisa punya rumah saya gitu kan. Bisa nggak kita bantu yang lain? Oh gitu. Jadi kita ajak ACT itu perannya sampai membuat orang yang membantu gitu, ya. Kita gerakan. Jadi ini dari sebuah gerakan saling menolong. Itu jarang sih sebenarnya yang saya dengar seperti karena ini karakter ya. Karakter dari bangsa kita yang hilang. Yang atau kan tidak bisa masif lagi. Bangsa kita dalam tanda kutip Pak Karno kan bilang gotong royong. Betul. Itu kan karakter yang sangat sampai kuat. Jadi nama kabinet bahkan ya. Iya, gotong royong. Jadi saling membantu itu harus kita hidupkan lagi di kondisi-kondisi ya tanda-tanda kapitalisme sudah mulai menguat di bangsa ini, kemudian apalagi ya semangat paham-paham lainnya juga cukup
kuat di bangsa ini, kita kembali lagi bahwa kita ini sebenarnya mampu kalau kita bersatu. Kita nggak boleh mendua. Iya benar. Wah, itu bahaya kalau mendua. Jadi kita harus bersatu. Kalau para pendahulu kita, mereka berkorban nggak mau kaya, berkorban hidupnya susah, hanya kepengen melihat orang di sekitarnya itu bahagia. Coba bayangin. Orang-orang seperti itu mau rela seperti itu. Nggak perlu kaya dulu. Nggak perlu kaya dulu. Nggak perlu kaya dulu ya. Yang penting kita punya data kutip, selama kita bisa ngomong, selama kita bisa jalan, semua bisa kita lakukan. Oke. Baik Mas, mau nanya lagi nih ya, terkait tentang dengan program-program yang di Bali secara khususnya ini. Oke, ACT mungkin dikenal secara internasional, tapi di Bali yang boleh saya tahu, apakah ACT sudah sebegitu dikenal ya kan oleh masyarakat Bali? Dan lalu apa yang Mas Arif lakukan untuk membuat ini dikenal oleh masyarakat? Ya, jadi kita pun paham, meskipun kita sudah setahun ya di Bali untuk beraktivitas dalam hal kemanusiaan, ya mungkin kesibukan atau apapun, belum begitu banyak dikenal ACT di masyarakat Bali. Bahkan dari pemerintah sendiri belum begitu kenal. Ya kita positif thinking saja ya, mungkin belum baca gitu. Atau kita sendiri yang belum kuat banget. Dan untuk supaya belum bisa dikenal, alay, belum alay dulu. Ya. Dan kalau untuk biar dikenal ya kita berinteraksi dengan siapapun. Dan kedua kita berkolaborasi dalam aktivitas apapun dengan lembaga apapun, kita aja sama-sama. Ini kemanusiaan bukan ego. Ya, bukan ego. Harus ACT enggak. Kita beberapa kali berkolaborasi dengan lembaga-lembaga umum, lembaga lainnya atau komunitas lainnya, kita selalu sampaikan bahwa ini kolaborasi. Dan kita juga paham tentang media. Jadi media itu juga penting. Nah, jadi karena kita juga media, jadi pengen tahu nih terkait dengan apa ya pengaruhnya dari Mas Arif sendiri itu sama media kayak gimana sih berarti? Iya. Jadi satu tagline yang selalu dikuatkan oleh pimpinan pusat saat kita bergabung dengan ACT adalah aksi, narasi, dan filantropi. Jadi ada aksi, narasi gitu. Jadi kerja. Aksi, ya kan? Aksi, narasi itu ceritakan pekerjaan itu, sampaikan harus kepada diceritakan, publik, diceritakan. Meskipun ada orang mengatakan ria, itu kan ria Irawan. Oke, ria Irawan. Ini era digitalisasi, era Madani. Era Madani ya. Sponsor nih. Yoi. Yang sponsor kita gitu. Yoi. Jadi era apa ya, tanpa batas berarti harus disampaikan semua pemerintah. Kebaikan itu harus disampaikan. Pertama bukan masalah kita ujub, bukan. Kebaikan yang kita sampaikan supaya bisa menginspirasi orang untuk ikut. Kita pengen seperti itu karena nggak bisa kita kerja sendiri. Harus bersama-sama, harus saling menginspirasi. ACT juga sama, kita juga akan mendapatkan inspirasi dari yang lain. Iya. Kalau ada lembaga yang lain bagus, kita cari inspirasinya apa, kita ambil hikmahnya, kita coba terapkan sama-sama. Ini kebaikan kalau diduplikasikan nggak ada yang salah kan. Duplikasi sama, terus kemudian kita akan buat hal-hal kreatif baru-baru gitu ya. Hingga perlu kita publikasi supaya orang tahu, supaya inspirasi. Yang kedua, media itu juga punya fungsi untuk pertanggungjawaban kepada para dermawan. Iya. Orang kan sudah bantu ini kepada ACT dan sebagainya atau melalui kita. Kita pengen tahu apa nih sudah kamu implementasikan, bukan hanya laporan keuangan atau foto, enggak, tapi media juga harus ngeliput. Karena media itu kan fungsinya dia memberitahukan, menjadi pertanggungjawaban secara jelas kepada publik, ini loh ACT dari donasi Bapak yang Ibu titipkan jendela sudah diimplementasikan, beritanya bisa masuk. Berarti mungkin sama seperti yang saya bilang sebelumnya ya, karena ini merupakan suatu bisnis kepercayaan lah ibaratnya ya, untuk membuat mereka percaya, berarti perlu media yang memberitakan. Tapi selama ini ngefek Mas dari media? Ya alhamdulillah cukup lumayan ya, pemberitaan minimal media dulu tahu. Karena saya yakin media pasti akan dilirik oleh para pejabat. Betul. Nggak mungkin para pemerintah ini nggak melihat media, pasti semuanya dilihat. Gitu. Membaca strategi. Kemudian media juga punya kepentingan untuk banyak dilihat orang. Benar. Karena setiap pemberitaan yang kita komunikasikan dengan media yang ada itu kita share ke donatur, ke semua relasi-relasi supaya diklik. Nah, ini juga membantu ya, meningkatkan ratingnya begitu. Oleh karena itu kita selalu menjalin hubungan baik dengan media. Ya, karena memang kita butuh. Ya media juga butuh, ya sama-sama butuh lah begitu. Kita saling melengkapi dan kita selalu juga insertkan di setiap media itu bahwa ini kemanusiaan, peran kemanusiaan salah satu adalah media. Karena media yang bisa memberikan edukasi kepada publik dan itu juga visi misinya ACT untuk mengedukasi
Dan media itu juga punya peran untuk mengedukasi. Makanya kita akan selalu perhatikan media itu. Apakah itu media sosial atau media online. Jadi semuanya punya peranan karena yang menguatkan itu. Oke. Begitu guys. Anak media jadi merasa ini ya, merasa diri ya untuk. Iya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi sebagaimana yang barusan Mas Arif sampaikan terkait dengan pentingnya media untuk menjadi corong ya, menjadi corong jendela bagi masyarakat untuk mengetahui apa yang dikerjakan ACT. Nah, ini promosional juga dari kami menginfokan bahwa kita menjalin sebuah kerjasama bagi teman-teman yang ngebaca berita di Era Madani di eramadani.com itu ada banner dari ACT sendiri yang bisa diklik dan di situ teman-teman bisa langsung menyumbangkan donasi teman-teman hanya tinggal klik di poster tersebut teman-teman bisa langsung menentukan ya jumlah dari biaya mau teman-teman donasikan untuk kemanusiaan. Nanti itu ada pilihannya Mas ya. Ada pilihannya untuk banyak. Disumbangkan ke apa untuk Bali, untuk masyarakat dan segala macamnya. Jadi ini ya ACT itu mungkin kalau saya nilai digitalisasinya sangat luar biasa Mas ya. Karena kita paham gerak perubahan. Oke, itu dia yang jarang sekali dilakukan mungkin ya sama lembaga-lembaga lain dan ini juga mungkin jadi masukan agar nantinya kita dalam berlembaga amal ini sangat penting untuk bisa memasyarakatkan itu secara ini ya, secara mengikuti tren yang ada. Sehingga orang-orang di masyarakat juga bisa lebih percaya terhadap kita. Media itu teman ya, teman kita. Kalau bagi saya kata teman-teman media itu kalau teman-teman media nggak bisa berdonasi dalam bentuk uang, pemberitaan itu adalah donasi yang luar biasa gitu. Kita. Efeknya ya. Efeknya. Jadi kita selalu ini isu di lapangan. Woi ACT bayar ke media enggak? Kita nggak pernah bayar ke media teman-teman. Nggak pernah bayar Mas. Nggak pernah bayar. Jadi ini media itu karena gini teman-teman ternyata. Ini kemanusiaan ya dan semua orang bisa berpartisipasi. Ya dalam tanda kutip ya mungkin advertorial dan sebagainya itu adalah hal wajar ya. Tapi kita selalu kuatkan, kita selalu tekankan dengan teman-teman media bahwa semua bisa berdonasi, semua bisa berkontribusi. Bersama ACT ya minimal teman-teman pemberitaan donasinya kepada kita. Benar. Itu kalau misalnya apakah wartawan yang nggak bayar kita ya namanya komunikasi dengan wartawan itu nggak harus dengan duit gitu kan. Nggak harus dengan duit, kita datang ke tempatnya silaturahim, bawain oleh-oleh, buat tangan lah begitu untuk anaknya. Kan dia punya anak itu wartawan itu. Budaya timur lagi itu budaya timur lagi. Gotong royong lah. Gotong royong lagi. Mereka punya anak, punya keluarga, yang kita datangi, kita ngobrol ya nggak begitu banyak sih yang buat tangan yang bisa kita berikan pada teman-teman media ya. Karena memang kita juga paham mereka juga paham kita, jadi saling melengkapi. Dan ini adalah persatuan Indonesia begitu. Widih, luar biasa. Sila ketiga. Jadi ini yang unik zaman sekarang ini suruh kepala Pancasila ada pelajaran SMA-nya dibawa ya akhirnya ya, kepake. Wah, itu dia. Semoga teman-teman juga bisa mempraktekkan itu semua. Berarti Mas, selama Covid nih apa aja nih Mas kerjanya ACT? Ya, jadi teman-teman ini kemanusiaan yang luar biasa ya karena darurat Covid. Semua orang kayaknya kena kan? Semua orang ya kena semuanya. Jadi awal pertama kali waktu Wuhan lagi rame-rame itu, kita sudah mikir itu. Sudah mulai ancang-ancang. Ini namanya virus itu pasti kemana-mana. Dan masyarakat sebenarnya sudah was-was saat itu. Ya, apalagi kemudian ada pengumuman dari pemerintah ada warga Indonesia yang positif. Wah, stres lagi itu masyarakat itu. Itu adalah momen yang sangat luar biasa. Kayaknya waktu itu semua orang nonton TV ya. Iya, nonton TV stres semuanya. Kondisi seperti ini kemudian kita langsung planning cepat gitu kan. Kita harus buat planning supaya masyarakat tenang. Apa yang pertama kita harus edukasi. Ya buat pengumuman, buat kajian online, buat sosialisasi, baik ke sekolah, ke Banjar, ke komunitas tentang virus. Itu waktu belum darurat. Masyarakat masih sekolah masih ya. rame, masih pemerintahan jalan. Jadi kita edukasi semuanya. Kita sama dengan beberapa komunitas kita sampaikan tentang virus COVID-19 ini. Setelah itu kita sudah tahu bahwa nanti pasti akan Bali ini kena. Oleh karena itu harus disiapkan disinfektanisasi supaya mereka tenang ya. Akhirnya kita buat setelah edukasi itu ada disinfektan. Setelah disinfektan kita pun juga harus edukasi masyarakat untuk sama-sama membantu dalam menyiapkan pangan. Jadi bantuan pangan kita siapkan dan kita planning itu. Awal-awal sebelum darurat ditetapkan. Kemudian recovery sudah kita bikin kalau misalnya ternyata
wabah ini hilang gitu ya, wabah ini selesai, kita sudah buatkan recovery. Oleh karena kita sudah buat planning seperti itu, ketika darurat ditetapkan kita udah nggak gagap, kita sudah siapkan. Ya, jadi orang saat itu lagi sosialisasi, kita sudah disinfektanisasi. Oh ini ya, sudah action. Ya, sudah action. Ketika orang sudah kemudian rame-rame disinfektanisasi, kita sudah bagi-bagi hand sanitizer. Nah, kita sudah bagi dulu gitu. Ketika orang sudah bagi-bagi hand sanitizer, kita sudah mulai pangan. Jadi kita mencoba, karena kan edukasi pangan. Edukasi biar jadi spirit bersama. Gitu. Jadi orang udah disinfektanisasi rame-rame, kemudian hand sanitizer rame-rame, masker juga rame-rame, kita sudah pangan. Ya, ketika orang mulai udah pangan, kita cover yang lainnya. Gitu. Jadi melakukan langkah-langkah yang dimana pangan itu tidak menjadi sebuah booming saja saat di awal, kemudian berhenti di tengah karena kehabisan amunisi. Terus-menerus. Jadi hingga kita pun ketika orang bagi sembako, kita sudah mulai operasi pangan. Jadi makan siap saji kepada tim medis dan sebagainya. Jadi orang ketika dalam kondisi seperti ini harus kita berikan solusi cepat. Sehingga kita pun ajak semua komunitas. Alhamdulillah banyak komunitas kemudian ikut berpartisipasi bersama-sama untuk operasi pangan, dan sampai saat ini kita juga masih jalan. Yang baru kita launching lagi adalah adanya lumbung sedekah pangan atau lumbung derma pangan. Itu di Bali apa nasional? Di Bali, nasional. Kalau nasional namanya lumbung sedekah pangan, tapi kalau Bali lumbung derma pangan. Ya, biar lebih mengena bahasanya. Seperti itu. Iya benar. Ya. Itu di Bali Mas. Di Bali, ya. Lumbungnya. Sudah kita launching. Jadi kemarin sudah kita launching, dan lumbung ini adalah salah satu konsep kesiapan atau ketahanan pangan dari para pendahulu kita. Ya, orang-orang tua kita yang mendiami lama bangsa Indonesia itu, mereka sudah punya konsep ketahanan pangan di antara lumbung. Nah saat ini lumbung udah nggak ada kan? Lumbung nggak ada, maka di era modern ini lumbung, kalau era dulu lumbung itu isinya bahan pokok makan seperti padi, kemudian palawija, seperti itu. Hal-hal yang bisa bertahan lama. Itu disimpan di lumbung itu. Nah saat ini pun karena variasi makanan cukup banyak, kebutuhan juga yang dibutuhkan banyak, maka kita pun kemudian gulirkan lumbung derma pangan ini adalah dengan konsep bahwa semua orang bisa berderma apapun. Untuk bisa kita manfaatkan membantu orang-orang yang butuh pangan. Gitu. Ya. Jadi di mana itu Mas? Jadi kalau di Bali sementara kita pusatkan di kantor ACT. Kemudian kita juga akan bekerjasama dengan beberapa dengan Banjar-Banjar gitu ya. Jadi ini gerakan masif begitu. Dimasifkan. Nah, masifkan. Bukan punya ACT saja, tapi nanti jadi sebuah gerakan masif bahwa lumbung itu hidup lagi. Lumbung itu hidup lagi. ACT ini menginisiasi, mencoba untuk bersama-sama masyarakat, ayo kita hidupkan lagi lumbung. Ini merubah kembali budaya kita yang mungkin dulu lumbung ini bergeser menjadi hak kepemilikan pribadi semuanya itu diurus secara pribadi. Sekarang kita kembalikan lagi agar setiap individu itu memiliki suatu tempat untuk mereka saling berbagi di dalamnya, yaitu lumbung tadi. Iya. Karena ini kondisi resesi. Indonesia sudah masuk resesi. Kalau di media menyampaikan 5,2 minus ya 5,2%. Informasi terbaru kemarin ada teman pakar ekonomi dan menyampaikan sudah masuk 8, minus. Waduh, itu resesi yang cukup berat berat itu. Sekian puluh tahun terakhir. Dan ini kan pasti turun terus. Ketika turun terus ini teman-teman, kita menganalisa harus ada saling berbagi. Ya saya yakin kalau dengan berbagi ini bangsa kita bisa tahan dengan resesi ini. Bahkan mungkin bisa bangkit. Gitu ya. Karena kita saling peduli. Saya hanya membayangkan kalau tidak segera diinisiasi tentang saling berbagi ini, maka ego untuk menikmati hidup nyaman itu akan jadi konflik yang luar biasa nanti. Ngeri nanti jadinya. Jadi kita berbagi apa susahnya untuk saat ini. Mungkin kita makan satu piring gitu ya dulu ya waktu kondisi normal ya mungkin kita separuh. Tetangga kita kasih separuh, kita separuh itu. Dan konsepnya ini ada tidak hanya lumbung ditetapkan di satu tempat, tapi juga ada showcase-nya atau showroom-nya lah. Jadi ada lumbungnya nanti saya ngambil di mana pangan ini kalau sudah ada lumbungnya. Itu di sana ada showcase-nya, silakan ambil secukupnya saja, jangan serakah gitu ya. Jangan serakah. Karena kebanyakan sekarang ini ya di saat Covid ini banyak orang yang kesulitan, tapi bahkan sebenarnya dia tidak terlihat sulit. Cuman karena pekerjaannya ambles dikarenakan Covid, terutama di Bali yang pariwisata, sehingga dia terlihatnya tidak sulit, padahal aslinya tidak ada pemasukan sama sekali ya. Itu yang sekarang menjadi banyak terjadi di masyarakat. Jadi ACT ini mengambil peran untuk merecovery ini semua ya berarti. Bersama-sama dengan masyarakat untuk
melakukan aktivitas gerakan masif ini, gerakan saling membantu ini juga dilakukan oleh siapapun. Oke. Jangan ACT saja. Ini bangsa Indonesia. Siap. Oke. Sebelum berakhir, saya mau ngasih beberapa pertanyaan-pertanyaan singkat ya. Tadi kan mungkin pertanyaannya itu sedikit mengarah ke ideologi dan juga ya rame lah yang membuat Mas Arif jawabnya itu panjang-panjang. Sekarang singkat mungkin. Yang pertama tentang gimana cara jadi relawan di ACT? Daftar aja. Daftar aja. Daftar gampang. aja. Udah ada di webnya? Sudah ada di webnya. Langsung ke kantor ACT juga bisa. Langsung ke kantor sini, orang datang boleh langsung daftar. Ya. Siapapun, ya. Ntar kita akan buat semacam video pendek yang menerangkan tentang ini semua. Ya. Datang atau kunjungi web ya. Kunjungi webnya. Atau telepon aja juga bisa. Oh, telepon juga bisa. Langsung jadi relawan itu. Langsung jadi relawan. Dikasih tugas langsung. Ya, kalau siap. Okay. Yours yang kedua, nah ini kita di era Madani ini banyak sekali mendapatkan DM. Mungkin karena kita banyak memberitakan tentang ACT, banyak sekali dapat komentar dari masyarakat yang komentarnya itu bukan mengomentari konten kita, tapi dia komentar tentang gimana cara saya butuh beras. Gimana itu gimana Mas? Ya, sebenarnya dengan banyak masyarakat merespon, nanti kita harapkan mereka ke sini. Ke sini. Ya, ke sini. Oke, ntar kita umumkan berarti ya. Kalau ntar ada yang ngechat lagi terkait dengan kebutuhan, langsung datang ke ACT ya, konsultasi. Kalau ternyata, tapi ada stoknya Mas. Kita usahakan bagi masyarakat yang mau datang ke sini ada. Oke, setidaknya dicariin lah berarti kita, ya. Gitu ya. Kita siapkan. Kita akan siapkan stok-stok bagi masyarakat yang mau datang ke sini. Oke, dan kita juga berharap kepada seluruh pemirsa, penonton, semeton semuanya. Masyarakat untuk ikut berpartisipasi saling membantu. Kalau ada tetangganya yang nggak bantu, titipkan kasih lah. Kalau misalnya nggak bisa, titip aja itu juga bisa. Yang punya beras kasih ke sini, yang nggak punya beras ngomong ke sini ya kan, biar kita bisa saling sharing, saling bagi. Saling membantu. Ibaratnya kalau mau langsung bagi ke tetangga juga nggak masalah. Tapi kalau di ACT sini mungkin bisa ini ya, ACT itu ibaratnya kayak mengelola dan meneker kira-kira mana yang lebih membutuhkan dulu ya, seperti itu mungkin. Terus, ini agak sensitif ya. Pernah bosan berarti Mas? Jadi relawannya jadi ya kayak gini terus ya, di lembaga baik mulu tuh bosan Mas akhir-akhir ini. Ada nggak kebosanan itu? Alhamdulillah nggak ada. Tidak ada. Gagal tembus ya pertanyaan saya ini untuk mengungkapkan suatu hal yang negatif. Asik masalahnya. Asik ya? Asik ya. Bagi teman-teman, jadi yang mau daftar ke relawan tadi perlu diketahui bahwa kepalanya sendiri ini mengatakan kalau jadi relawan itu asik. Jadi jangan berpikir negatif dulu kalau ternyata di relawan itu susah, padahal aslinya luar biasa ya. Semakin mudah hidup kita kalau banyak kerelawanan. Semakin mudah Mas. Udah pernah terbukti. Semuanya. Semua problem saya alhamdulillah selesai dengan sendirinya. Nah, itu makanya sering-sering bantuin orang. Bantuin orang-orang susah supaya kesusahan kita dibantu oleh yang lainnya. Terus lanjut lagi untuk menyumbang ke sini yang diterima ACT itu apa aja sebenarnya? Semua. Jadi kita tidak menutup kebaikan orang. Apapun yang teman-teman atau masyarakat berikan kepada kami terima. Apapun bentuknya kita terima. Karena apapun bentuknya. Karena masyarakat itu udah mau berbuat baik, kenapa kita tolak? Itu yang perlu kita kuatkan di masyarakat, bahwa ketika ada orang berbuat baik, ngasih apapun kita terima. Seibaratnya saya datang punya duit 2.000 pengen ngasih terima. Ada yang bawa baju bekas kita terima. Kita terima. Pasti semua ada manfaatnya, nggak mungkin nggak. Luar biasa. Itu dulu berarti kayaknya. Ini kalau diomongin lanjut nggak selesai. Mas Arif ini ya kalau boleh jujur ya guru saya juga ya, selama ini sering berguru. Sering berguru sama Mas Arif. Jadi ya kalau misalnya saya ngelakuin kebaikan bagi teman-teman ya bisa dicatat kalau ini yang ajarin cara baiknya ya. Salah satunya di antara sekian banyak guru saya. Terima kasih banyak Mas. Sama-sama. Sudah mau berdiskusi. Jadi ini bagi teman-teman semua ngelihat studio kita ini agak berbeda. Kita mengundang Mas Arif dan kebalikannya kita diundang ke tempatnya. Biar tahu kondisi kita seperti ini. Nanti mungkin kita berikan segmen untuk teman-teman kalau mau ngelihat lebih lanjut, nanti kita lihat-lihat sedikit lah di bawah terkait dengan bagaimana sih cara kerja di aksi cepat tanggap. Untuk teman-teman semua para penonton, entah dari kubu yang percaya atau tidak terhadap COVID, yang penting jaga kesehatan terus. Jangan sampai teman-teman menjadi orang yang teledor dan juga ujung-ujungnya malah jadi mencelakakan diri sendiri. Tapi tetap kita memberitahukan ya kepada masyarakat kalau pakai masker, menjaga diri, hand sanitizer dan juga kebersihan itu bukan hanya untuk bukan hanya untuk melawan COVID, tapi itu juga berguna untuk bermanfaat bagi kita semua secara masyarakat umum. Jadi nggak peduli kubu mana, yang penting tetap menjaga diri, saling membantu. Harus tetap sehat. Semuanya para penonton, jangan lupa tetap ikuti kami perjalanan di podcast maupun di web kami di eramadani.com. Bisa di follow channel kita di
Era Madani.com juga, Instagram dan Twitter juga dengan ID yang sama. Lalu juga di ACT, sosial medianya sosial media ACT ACT Bali. Bali, ACT, baik IG maupun Facebooknya. IG dan Facebook. Secara nasional, ACT itu sosial medianya Act for Humanity ya. Itu bisa diikutin teman-teman untuk bisa ngelihat dan meninjau lebih jauh tentang udah sejauh mana sih ACT kerjanya. Apakah cuma duduk-duduk di kantor doang ya? Kita Betul, atau bisa ngintip di Facebook saya, Nyoman Arif. Waduh, Jadi teman-teman bisa ngintip di situ aktivitas teman-teman ACT ya. Oke, ntar bisa di follow. Ngintip atau aja, diikutin. Ngintip doang Ngintip ya. doang. Kalau di add friend boleh? Di add friend boleh. Apalagi nyumbang. Ya, itu yang lebih penting lagi. Penting karena semakin ringan pekerjaan masyarakat. Mantap sekali Mas Arif ini. Oke lah kalau gitu kita akhiri. Iya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Semoga semuanya tetap stay tune dan tetap semangat. Dan kita akan kembali lagi di podcast Bali Bebas Bicara. Siapa aja bisa bicara. Sepak